Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat walafiat semuanya ya. Oke, sudah lama tidak bertemu dan berjumpa. Kali ini harus berjumpa dalam proses pembelajaran jarak jauh ya. Dan terakhir sebelum kalian PKL, kalian sudah bahas atau belajar bersama saya di bab 4 ya. Sekarang kita lanjut ke bab 5 ya. Bab 5 itu adalah komplement ya. Komplement itu adalah merupakan molekul dari sistem imun non-spesifik yang larut ya, yang ditemukan dalam sirkulasi. Keadaannya dia tidak aktif ya, tetapi setiap waktu dapat diaktifkan sebagai bahan seperti antigen. Nah, atau seperti dengan kompleks imunnya tersendiri ya. Kemudian hasil aktivasinya ini akan menghasilkan berbagai mediator ya, yang menjadi usaha tubuh untuk menghancurkan antigen asingnya atau orang-orang asingnya yang dia tidak kenal ya. Berikut gambar dari aktivasi si komplemennya ya. Nah, atau bisa kalian lihat di buku kalian tersendiri ya. Di situ dia mempunyai berbagai jalur ya. Yang pertama jalur klasik, kemudian jalur MBL, kemudian ada opsoninasi, jalur alternatif, inflamasi, dan yang terakhir akan menjadi sel lysisnya ya. Jadi C1Q atau C1R atau C1S ya. Kemudian ada MBL, MAPS 1 dengan MAPS 2 ya. Kemudian dia menjadi C4 itu dia ada C4A, C4B, kemudian ditambah C2 ya, dan dilanjut yang lainnya ya. Kalian bisa lihat di buku kalian di halaman 40 ya. Oke, untuk lebih gampangnya saya akan menerjemahkannya seperti ini ya. Jadi aktivasi komplement itu adalah dia jalur klasik ya, antigen dengan antibody atau kompleks spesifiknya ya. Dia masuk ke aktivasi si komplementnya. Kemudian dia akan menjadi siapa? Menjadi si opsonin atau si agen atau gennya tersendiri. Ya, atau bisa jadi si recruitment. Recruitmentnya ini siapa? Ya, sel peradangnya atau yang menjadikannya inflamasi. Kemudian dari jalur alternatifnya tersendiri, dia adalah perlekatan pada permukaan antigen non spesifiknya ya. Aktivasinya gimana? Dia bisa membunuh agen yang patogen ya, atau sitolisinnya tersendiri. Atau kalian juga bisa mereview di bab 2 di halaman 9 ya. Yang larutnya itu apa sih ya? Sepertinya ya seperti bahan biokimia, kemudian asam lambung, lisozim ya, laktoferin ya. Atau komplemennya dia bisa komplement, interferon, dan CRP-nya ya. Itu yang larutnya ya. Oke, kita lanjut masuk ke dalam mediator ya. Mediator ini dia berbagai mediator yang dilepas pada waktu komplement diaktifkan ya. Sebagai berikut ya. Jadi C1QRS ini yang meninggikan adalah permeabilitas si vaskularnya ya. Kemudian C2 dia dapat mengaktifkan kininnya. Dan C3B dan C5A ya, yang bersifat kemotaksisnya sebagai anafilatoxinnya tersendiri ya. Sambil kalian lihat bentuk gambarnya di atasnya itu bagaimana ya. Kemudian C3B ini dia berfungsi sebagai opsoninnya ya. Kemudian C4B dia berfungsi sebagai opsonin juga ya. Dia bareng ya. C3B dengan C4B itu dia bareng. Kemudian C567 dia bersifat sebagai kemotaksis. Nah, yang terakhir adalah C89 yang ikut diaktifkan melepas sitolisin yang dapat menghancurkan selnya tersendiri ya. Nah, di situ pasti kalian akan bertanya, anafilatoxin itu apa? Nah, anafilatoxin itu dia ada di bawahnya penjelasannya lagi.
ya. Nah, anafilatoxin itu adalah bahan yang dapat menimbulkan degranulasinya, ya, mastosit atau basofilnya, sehingga dia mengakibatkan atau bisa melepas si histamina tersebut. Histamina ini dia yang menyebabkan permeabilitas vaskular, ya, dan kontraksi otot polos yang menimbulkan gejala alergi, ya. Dan kemungkinan juga siapa lagi yang lainnya yang akan menimbulkan alergi secara cepat, ya, itu juga akan bisa membantu, ya. Kemudian kemotaksin ini adalah bahan yang dapat menarik dan mengarahkan sel fagositnya ke arah infeksi, ya. Jadi si sel fagosit ini dia akan menuju si sel infeksinya itu, ya. Kemudian ada adherence imun, ya. Dia merupakan partikel antigen yang dapat dilapisi antibodi dan atas pengaruh komplement melekat pada berbagai permukaan, ya. Misalnya pada permukaannya adalah pembuluh darah, ya. Jadi si adherence imun ini dia yang berada di pembuluh darah, ya. Kemudian yang terakhir adalah opsonin, ya. Opsonin ini adalah proses melapisi partikel antigen oleh antibodi atau oleh komplement sehingga dia mudah difagositosis, ya. Bisa seperti sel apa tuh yang di fagositosisnya lebih cepat juga, ya. Oke, kita masuk ke dalam mekanisme sistem komplementnya tersendiri, ya. Nah, di dalam mekanisme sistem komplement ini dia punya 3 fase, ya. Dia punya 2 dulu. Yang pertama adalah tahapan sistem komplement. Yang kedua adalah jalur pintasnya atau jalur alternatifnya dulu, ya. Ya, kemudian tahapan sistem komplement ini dia punya 3 fase. Yang pertama fasenya harus pengenalan, sama seperti halnya kalian. Kalian kalau nggak kenal pasti kalian juga nggak tahu kan dengan teman-temannya. Kemudian fase yang kedua adalah fase pengaktifan, dan yang ketiga adalah fase penyerang, ya. Oke, kita masuk ke tahapan sistem komplement dulu, ya. Nah, di sini dia punya 3 ya fasenya, ya. Fase yang pertama ini adalah fase pengenalan. Fase ini terjadi ikatan antara komplement C1-nya dengan reseptornya yang dapat difraksi oleh imunoglobulin. Cara kerjanya gimana si C1 ini, ya? Jadi subfraksi C1Q ini dia merupakan molekul protein yang tugasnya dia mengenali, kemudian dia memberikan dengan reseptor fraksinya atau yang dikatakan dengan Fc-nya, ya. Sehingga terbentuk kompleksnya. Kompleksnya itu adalah antigen dan antibodinya, ya. Ikatan ini membuat C1R aktif sebagai enzim yang membuat C1S ini menjadi aktif pula, ya.